Plato lahir pada tahun 428 atau 7 sebelum Masehi dalam suatu keluarga terkemuka di Athena. Ayahnya bernama Ariston, seorang bangsawan keturunan Raja Kodrus, raja terakhir Athena yang hidup sekitar 1068 sebelum Masehi, yang sangat dikagumi rakyatnya oleh karena kecakapan dan kebijaksanaannya memerintah Athena. Dan ibunya bernama Priktiwan, keturunan Solon, tokoh legendaris dan negarawan agung Athena yang hidup sekitar 100 tahun lebih awal dari Priktiwan. Plato meninggal di Athena pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Plato berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang kendali peranan penting dalam politik Athena. Sebuah keluarga bangsawan Athena yang kaya raya, yang hidup ketika Yunani menjadi pusat kebudayaan besar selama 4 abad. Nah, generasi orang tua dan kakeknya sudah hidup selama setengah abad kebangkitan Athena menuju kebesaran dan kekuasaan yang paling hebat. Dan secara langsung keluarga Plato terlibat aktif dalam kehidupan politik di kotanya. Pendidikan Plato. Pelajaran yang diperoleh ketika masa kecilnya selain pelajaran umum ialah menggambar dan menulis. Disambung juga dengan belajar musik dan puisi. Sebelum dewasa, Plato sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Sejak berumur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates. Pelajaran itulah yang memberi kepuasan baginya. Pengaruh Sokrates semakin mendalam padanya. Plato menjadi murid Sokrates yang setia sampai pada akhir hidupnya. Sokrates tetap menjadi pujaannya. Bahkan, segala karyanya seolah-olah merupakan monumen yang sengaja dibangun untuk gurunya. Selanjutnya, karya-karya Plato. Periode yang pertama, Apologia, Kriton, Euthyphron, Laches, Charmides, Lysis, Hippias, Minormenon, Georgias, Protagoras, Eutidemos, Kratilos, Phaidon, Symposion. Periode yang kedua, Politeia, Phaedros, Parmenides, Theaetetos, Sophites, Politikos, Philebos, Timaios, Critias, Nomoi. Dasar pemikiran Plato. Plato belum mengenal wahyu atau ketuhanan, namun bisa dilihat dalam kehidupannya, Plato lebih memaksimalkan bukti inderawi dan akal dalam pemikirannya. Gaya berpikir Plato ia peroleh dari guru-guru filsafatnya, khususnya Sokrates, guru yang sangat dikagumi oleh Plato, di mana Sokrates mengajarkan kepada Plato tentang nilai-nilai kesusilaan yang menjadi norma-norma dalam diri dan kehidupan manusia. Sebelum Plato mempelajari filsafat Sokrates, ia belajar filsafat dari Kartilos. Kartilos murid dari Heraklitos. Heraklitos mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang tetap dan tidak berubah, karena segala sesuatu senantiasa bergerak dan berubah, maka pada dasarnya seluruh realitas senantiasa dalam proses menjadi yang terus-menerus. Bagaikan api yang selalu bergerak, demikian pula segala sesuatu itu terus-menerus bergerak dan berubah-ubah. Bagaikan air yang mengalir, demikian pula segala sesuatu itu senantiasa bergerak, berubah, mengalir, berlalu, dan meniada, tetapi juga menjadi dengan tiada putus-putusnya. Maka tidak mungkin ada pengenalan dan pengetahuan yang pasti dan benar. Selanjutnya, pemikiran Plato tentang manusia. Ajaran Plato tentang manusia tak lekang dari dualisme yang memerangkap idealismenya. Seperti yang sebelumnya diajarkan oleh Pythagoras, Plato juga memandang bahwa manusia itu terdiri atas roh dan badan. Di satu pihak, manusia adalah eksistensi yang imaterial, abadi, dan tak berubah. Sementara di sisi lain, manusia adalah badan yang terperangkap dalam empiri yang berubah-ubah dan bisa lenyap. Menurut Plato, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada mulanya jiwa bersatu dengan raga. Jiwa telah berada lebih dahulu sebelum jatuh ke dunia dan disatukan dengan badan. Maka bagi Plato, yang disebut manusia atau pribadi adalah jiwa sendiri. Sedangkan badan oleh Plato dianggap sebagai alat yang berguna sewaktu masih hidup di dunia. Tetapi badan itu di samping berguna, sekaligus juga memberati usaha jiwa untuk mencapai kesempurnaan, yaitu kembali kepada dunia. Jiwa menurut Plato sudah berada sebelum bersatu dengan badan. 2. Pemikiran Plato tentang ide. Intisari dari filosofi adalah pendapat tentang ide. Itu adalah suatu ajaran yang sangat sulit untuk memahaminya. Salah satu sebab bahwa pahamnya ide tentang teori logika.
kemudian meluas menjadi pandangan hidup, menjadi dasar umum ilmu dan politik sosial, dan mencangkup pandangan agama. 3. Pemikiran Plato tentang etika. Etika Plato bersifat intelektual dan rasional. Dasar pemikirannya adalah mencapai budi baik. Orang yang berpengetahuan dengan dasarnya berbudi baik, maka sempurnakanlah pengetahuan dengan pengertian. 4. Pemikiran Plato tentang negara ideal dan politik. Ajaran politik Plato mengungkapkan bahwa negara yang ideal adalah negara yang dekat dengan utopia. Hasrat manusia untuk bernegara tidak lahir dari dorongan untuk membangun negara, melainkan dari kelemahan yang memaksanya untuk hidup berkolektif. Namun, kehidupan yang seperti itu membutuhkan manajemen yang bertujuan untuk menjamin pengadaan serta pendistribusian bahan-bahan kebutuhan hidup.